Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitara Abelia Saputri dari kelas Manajemen 25A dengan NPM 254110084. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan materi pernikahan. Jadi, pernikahan adalah melakukan akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara laki-laki dengan perempuan untuk menghalalkan suatu hubungan keduanya dengan persetujuan kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum menikah. Hukum dari menikah ini sebenarnya adalah mubah atau boleh. Tapi hukum mubah ini dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan. Yang pertama adalah sunnah. Sunnah artinya adalah orang yang ingin menikah, mampu untuk menikah dan mampu untuk mengendalikan dirinya. Dan bisa diwajibkan apabila orang ini adalah orang yang ingin menikah, mampu menikah dan ia khawatir berbuat zina. Maka dari itu ia harus memutuskan untuk diwajibkan untuk menikah agar terhindar dari zina. Yang ketiga, kondisi selanjutnya adalah makruh atau hal yang dibenci oleh Allah, yaitu ia ingin menikah tapi ia belum mampu memberi nafkah untuk calon istrinya. Selanjutnya adalah haram. Haram adalah ketika orang yang ingin menikah tersebut tapi diniatkan untuk menyakiti wanita yang akan dinikahi. Oleh karena itu, makanya diharamkan untuk ia rukun nikah. Jadi, sah tidaknya pernikahan dilihat dari terpenuhi tidaknya rukun nikah. Yang pertama ada calon suami, yang kedua ada calon istri, yang ketiga ada wali nikah, yang keempat ada 2 orang saksi, dan yang terakhir adalah ada ijab dan qabul. Kewajiban suami. Yang pertama adalah mencari nafkah untuk keluarga sesuai dengan kemampuan suami. Kedua, memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap keluarga. Yang ketiga, memberi nafkah lahir dan batin dan kasih sayang pada istri dan anak. Yang keempat adalah memberikan bimbingan, didikan, dan mengatur keluarga supaya selamat sejahtera dunia dan akhirat. Dan yang terakhir adalah berusaha menjadi kepala rumah tangga yang bijaksana. Kewajiban istri. Jadi kewajiban istri yaitu yang pertama ada taat dan patuh kepada perintah dan aturan suami, mengurus rumah tangga, menyiapkan keperluan suami dan anak sebaik-baiknya, berusaha menerima dengan ikhlas pemberian suami dan tidak meminta sesuatu di luar kemampuan suami. Selanjutnya, jika istri akan puasa sunnah, harus ada izin dari suami. Menjaga kehormatan dirinya dan berusaha untuk tampil cantik dan menyenangkan di depan seorang suami. Berhias itu hanya untuk suami. Selanjutnya adalah menjaga rahasia suami dan harta suami. Dan yang terakhir, mengasuh, mendidik, dan memberi kasih sayang kepada anak-anaknya. Hikmah menikah. Jadi menikah itu adalah sunnah Rasul dan banyak sekali hikmah di dalamnya. Yang pertama yaitu menenteramkan batin, pikiran jernih, semangat bekerja tinggi, istiqomah, dan mendapat khusyuk dalam ibadah. Selanjutnya menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, memperluas tali silaturahmi, saling menyempurnakan, dan melahirkan generasi penerus Islam, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hikmah menikah. Hikmah menikah bagi yang menjalaninya yang pertama adalah menyelamatkan diri dari penyalahgunaan nafsu seksual. Yang kedua sebagai wadah bagi ketentraman jiwa, cinta, kasih, dan sayang. Dan yang terakhir adalah sebagai pembinaan dalam bertanggung jawab kepada keluarga. Hal-hal yang dapat melepaskan ikatan pernikahan. Yang pertama ada talak,
Yang kedua ada fasakh, yang ketiga ada khulu, yang keempat ada li'an, ila, zihar, hadanah. Talak. Talak atau perceraian ialah lepasnya tali pernikahan suami istri dalam berumah tangga. Talak ialah perceraian atas kehendak suami. Hukum talak yaitu makruh atau sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Iddah yaitu masa menunggu bagi seorang istri atau janda setelah terjadi perceraian. Tujuan masa iddah ini antara lain memberi kesempatan berpikir pada keduanya untuk melanjutkan perceraian atau rujuk. Selanjutnya, untuk mengetahui keadaan istri atau janda hamil atau tidak. Sebab kalau hamil, masa iddahnya diperpanjang sampai dengan kelahiran anak dan kering darah wiladahnya atau darah sehabis melahirkannya. Macam-macam masa iddah. Yang pertama, bagi istri yang diceraikan suami dalam keadaan hamil, masa iddahnya sampai dengan lahirnya anak dan sampai kering darah wiladahnya. Yang kedua, bagi istri yang ditinggal mati suaminya jika tidak hamil, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Bagi istri yang datang bulannya masih lancar, masa iddahnya 3 kali suci. Dan bagi istri janda yang sudah tidak datang bulan, masa iddahnya sebanyak 3 bulan. Dan yang terakhir, bagi istri atau janda yang belum pernah dicampuri, mereka tidak punya masa iddah. Yang terakhir adalah rujuk. Rujuk adalah kembalinya suami kepada bekas istrinya pada waktu masa iddah belum habis. Hukum rujuk mubah atau boleh dan dapat berubah sesuai dengan keadaan. Yang pertama, wajib, yaitu bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu dan belum berlaku adil antar istrinya. Yang kedua, sunnah, yaitu apabila dengan rujuk keadaannya menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, makruh, yaitu dengan rujuk keadaan menjadi makin memburuk. Dan yang terakhir adalah haram. Jika mereka rujuk, yaitu jika dengan rujuk istri menjadi makin menderita dan lebih sedih. Mungkin hanya itu materi tentang pernikahan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.